Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julio Franco Jova Makaraung. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan NIM 2020-21174 kelas R6D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang dimana tugas mata kuliah Hukum Harta Kekayaan dan Keluarga. Saya mendapatkan tugas yaitu mengenai konsep dasar jaminan, di mana konsep dasar jaminan ini terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama pengertian jaminan, kedua jaminan kebendaan, ketiga jaminan perorangan, dan yang keempat jaminan dalam praktek perbankan. Saya akan masuk pada yang pertama yaitu pengertian jaminan. Pengertian jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau kautie, yang artinya cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Saya mengutip pengertian jaminan menurut Sri Sudewi Masjun Sofwan, menyatakan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Adapun dasar hukum jaminan terdapat pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu juga saya juga mengutip salah satu pendapat dari para ahli itu Hartono Hadis Suprato. Beliau mengatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Kita masuk pada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang untuk menjaminkan dan menyediakan bagi pemenuhan kewajiban debitor. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atau absolut atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitor apabila terjadi wan prestasi. Keistimewaan jaminan kebendaan tidak saja memberikan hak preferensi, melainkan terkandung sifat absolut, droit de suite, dan asas prioritas. Sifat kebendaan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyedia dana atau kreditor. Dalam jaminan kebendaan, ada dua cara bagi kreditor untuk melakukan eksekusi apabila debitor wan prestasi. Yang pertama, memiliki wewenang untuk menjual sendiri benda jaminan, namun harus diperjanjikan sebagaimana ditentukan pada pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua adalah dengan gross akte berdasar pada pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga adalah jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor cedera janji atau wan prestasi. Timbulnya perjanjian perorangan ini dikarenakan adanya perjanjian jaminan antara kreditor dengan pihak ketiga. Selanjutnya, perjanjian perorangan dapat berupa penanggungan yang diatur dalam buku 3 bab 17 pasal 1820 sampai 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bank garansi, dan juga jaminan perusahaan. Dalam perjanjian jaminan perorangan ini juga, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitor apabila debitor cedera janji. Perjanjian perorangan tidak memberikan keistimewaan dan tidak ada prioritas bagi kedudukan kreditor. Yang berlaku adalah asas kesamaan yang berlaku ketentuan seperti halnya dalam jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang melalui pasal 1131 sampai pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita masuk pada jaminan dalam praktik perbankan. Dalam praktik perbankan dikenal sebagai
Company guarantee, yaitu jaminan perusahaan berupa surat keterangan dari pimpinan perusahaan perihal keabsahan, kedudukan, dan penghasilan dari pihak yang minta jaminan. Mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dapat mengacu pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Ya, mungkin itu saja. Cukup sekian dan terima kasih.